Sudah lama diketahui bahwa KB hormonal memiliki sejumlah efek samping, termasuk hipertensi. Tetapi, studi baru-baru ini menunjukkan bahwa kontrasepsi hormonal meningkatkan risiko terjadinya stroke dan juga serangan jantung pada perempuan. Kayak gimana hasil studinya? Yuk kita bahas terkait paper ini di video ini. Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. Beberapa bentuk kontrasepsi hormonal dapat menimbulkan risiko yang lebih tinggi terhadap stroke iskemik dan juga serangan jantung. Dan menurut studi yang diterbitkan di Februari 2025 ini, studi ini menyelidiki penggunaan kontrasepsi dan risiko terjadinya penyakit jantung pada lebih dari 2 juta perempuan. Secara global diperkirakan ada 250 juta perempuan yang menggunakan kontrasepsi hormonal. Meskipun penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya hubungan potensial dengan stroke iskemik dan serangan jantung, tapi masih belum konsisten. So, gimana hasilnya dari penelitian ini? Dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan kontrasepsi hormonal, perempuan memiliki risiko terbesar jika mereka menggunakan cincin vagina atau patch. Alat kontrasepsi tersebut mengandung estrogen dan progestin. Cincin vagina bisa meningkatkan risiko stroke hingga 2,4 kali lipat dan risiko serangan jantung 3,8 kali lipat. Sedangkan KB patch atau yang seperti koyo ini, dia meningkatkan risiko stroke 3,4 kali lipat. Lalu untuk pil kombinasi, salah satu jenis kontrasepsi hormonal yang paling sering digunakan di Indonesia, yang mengandung estrogen dan progestin dan merupakan bentuk kontrasepsi yang paling banyak digunakan, memiliki risiko stroke dan serangan jantung 2 kali lipat. Demikian juga kontrasepsi yang hanya mengandung progestin, termasuk pil dan juga KB implan, menyebabkan risiko stroke dan juga serangan jantung yang sedikit lebih tinggi walaupun lebih rendah daripada pil KB yang kombinasi. Terlepas dari hasil penemuan ini, para peneliti menekankan bahwa angka tersebut merupakan angka yang masih cukup rendah. Bagaimana perhitungannya dilakukan? Jadi studi ini mengandalkan data yang dikumpulkan dari tahun 1996 hingga 2021 pada lebih dari 2 juta perempuan di Denmark yang berusia 15 hingga 49 tahun. Selama waktu tersebut, para peneliti mencatat ada 4.730 kejadian stroke dan 2.072 kejadian serangan jantung di antara para peserta. Mereka juga mengikuti penggunaan dari kontrasepsi dari setiap partisipan. Pada orang yang tidak menggunakan kontrasepsi hormonal, tingkat stroke iskemik adalah 18 dari 100.000 orang per tahun. Ini berarti kalau kamu mengamati 100.000 orang yang tidak menggunakan kontrasepsi selama 1 tahun, kemungkinan hanya akan terjadi 18 kali stroke. Dan sebagai perbandingannya adalah 39 stroke per 100.000 orang dalam 1 tahun untuk perempuan yang menggunakan pil KB kombinasi oral. 33 untuk mereka yang menggunakan pil progestin saja, dan 23 pada pasien atau partisipan yang menggunakan IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim. Sedangkan untuk kejadian penyakit jantung, pada orang yang tidak menggunakan kontrasepsi adalah 8 dari 100.000 orang per tahun. Sedangkan pada pasien yang menggunakan kontrasepsi oral kombinasi itu mencapai 18 per 100.000. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa sih ini bisa terjadi? Secara teori, KB yang menggunakan hormonal, maka dia akan mengubah hormon daripada pasien tersebut, akan mempengaruhi daripada metabolisme lemak di dalam tubuh, sehingga akan meningkatkan daripada risiko terjadinya penyakit-penyakit yang terjadi akibat penumpukan dari lemak ini. Nah, sehingga meskipun KB hormonal ini efektif dalam mencegah kehamilan, tapi tetap penting bagi perempuan untuk memahami potensi risiko terhadap kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang. Dari penelitian ini didapatkan bahwa alat kontrasepsi yang tanpa hormon atau seperti IUD itu cenderung lebih aman berdasarkan penelitian ini dibandingkan dengan KB-KB yang hormonal. Semoga informasi yang dibagikan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, boleh tanyakan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya.